Selamat datang di video pembelajaran pada kali ini, yaitu tentang indikator alami larutan asam dan basa bersama saya Sylvia Sancia. Yang akan kita lakukan pada video kita kali ini yaitu adalah pembuatan dan pengujian indikator alami untuk larutan asam dan basa. Sebelum kita mempelajari tentang indikator alami larutan asam dan basa, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa itu larutan asam dan basa. Asam dan basa merupakan dua golongan zat kimia yang sangat penting dan banyak ditemukan di kehidupan sehari-hari. Untuk asam, contohnya adalah asam cuka, asam sitron, asam jawa, dan lainnya. Dan untuk basa, contohnya adalah sabun, kapur sirih, deterjen, dan lain-lainnya. Berdasarkan sifatnya, larutan dibedakan menjadi larutan asam, larutan basa, dan netral. Berikut, kita akan pelajari tentang perbedaan asam dan basa. Pertama, asam apabila kita rasakan dengan lidah, rasanya itu masam. Kemudian dia bersifat korosif. Apa sih itu korosif? Korosif adalah sifat suatu bahan kimia atau substansi yang dapat menyebabkan benda lain hancur atau memperoleh dampak negatif. Korosif dapat menyebabkan kerusakan pada mata, kulit, sistem pernapasan, dan banyak yang lainnya. Kemudian sifat yang berikutnya adalah memerahkan lakmus biru, pH-nya kurang dari 7, serta menghasilkan ion H+ di dalam air. Kita lanjutkan ke sifat basa. Sifat basa kalau terkena kulit dia akan terasa licin, kalau dirasakan dia akan terasa pahit. Bersifat kaustik. Apa sih itu kaustik? Kaustik merupakan sifat bahan kimia yang merusak kulit dan menimbulkan iritasi. Sifat kaustik ini pada senyawa basa seperti natrium hidroksida, kalsium hidroksida, serta amonium hidroksida. Sifat basa berikutnya adalah membirukan lakmus merah, pH-nya lebih besar daripada 7, serta menghasilkan ion OH- di dalam air. Nah, bagaimana kita membedakan larutan asam dan basa apabila zat tersebut berbahaya? Ketika kita tidak bisa merasakan langsung dengan lidah dan menyentuhnya dengan jari atau kulit kita. Pertama, kita dapat menggunakan pH meter. Nah, apabila tidak ada pH meter, kita juga dapat menggunakan indikator asam dan basa. Nah, apa itu indikator asam dan basa? Indikator asam basa merupakan suatu zat yang memberikan warna yang berbeda pada larutan asam dan larutan basa. Dengan adanya perbedaan warna tersebut, indikator dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu zat bersifat asam maupun basa. Indikator yang biasa digunakan terbagi menjadi 3 golongan, yaitu indikator tunggal, indikator universal, dan indikator alami. Yang pertama, indikator tunggal. Indikator ini hanya dapat membedakan larutan bersifat asam dan basa, tetapi tidak dapat menentukan pH maupun pOH-nya. Yang termasuk dalam indikator tunggal adalah lakmus merah dan lakmus biru serta larutan indikator. Yang kedua, indikator universal. Indikator ini dapat digunakan untuk membedakan larutan asam dan basa serta mengetahui harga pH-nya juga. Indikator universal dapat berupa cairan maupun kertas. Cara kerja indikator ini adalah dengan mencocokkan perubahan warna kertas indikator pada tabel warna indikator universal. Nah, yang terakhir adalah indikator alami. Ini indikator yang akan kita pelajari di video ini. Penjelasannya akan kita dapatkan di video yang berikutnya. Indikator alami adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat asam basa atau pH suatu larutan yang berasal dari bahan-bahan yang terdapat di alam. Misalnya adalah sari tanaman seperti bunga sepatu, bunga mawar, dan bunga-bunga lainnya, serta tumbuhan serta buah-buahan yang memiliki warna yang mencolok. Bunga-bunga serta tumbuhan-tumbuhan ini mengandung senyawa aktif antosianin yang mengalami perubahan warna tergantung dari tingkat asam dan basa larutan.
Nah, berikut kita akan melakukan pembuatan indikator alami untuk larutan asam dan basa. Nah, di sini ada beberapa bahan yang akan saya buat menjadi indikator, yaitu yang pertama adalah bunga kembang sepatu. Di sini yang berwarna merah. Kemudian ada beberapa helai daun pandan, dan juga yang berikutnya adalah bunga trompet, bunga asoka, dan ada juga kunyit yang akan kita gunakan. Berikut akan saya jelaskan beberapa alat dan bahan yang digunakan untuk membuat indikator alam. Yang pertama ada alu dan lumpang. Yang kedua ada sendok. Di sini juga bisa kita menggunakan sendok plastik. Nah, ini bahan utama kita yaitu bunga asoka. Nah, di sini saya menggunakan bunga asoka yang berwarna cerah atau berwarna merah. Kemudian ada air hangat. Air hangat ini nanti untuk melarutkan bunga asoka yang sudah kita haluskan. Kemudian yang terakhir adalah gelas plastik yang kita gunakan untuk wadah larutan dari bunga asoka atau indikator alami yang kita buat. Nah, ini adalah beberapa alat dan bahan sederhana yang akan kita gunakan untuk membuat indikator alami dari bunga asoka. Langkah kerja yang kita lakukan yang pertama adalah menghaluskan bunga asoka menggunakan lumpang kayu dan alu. Nah, di sini kita tumbuk secara perlahan sampai bunga asoka yang kita siapkan tadi hancur. Oke, dalam beberapa sekitar 2 atau 3 menit. Nah, setelah halus, kita masukkan bunga asoka tadi ke dalam wadah yang sudah kita siapkan atau gelas plastik menggunakan sendok. Nah, kemudian kita ambil semuanya. Kemudian selanjutnya akan kita tambahkan sekitar seperti ini, sudah hancur seperti ini, sudah cukup. Kita tambahkan air hangat, harus air hangat ya, agar warna dari bunga asoka itu cepat keluar. Nah, ini kita diamkan selama 30 menit sampai 1 jam sampai warna airnya berubah. Setelah didiamkan selama 30 menit, nah bisa kita lihat airnya berubah. Air yang hangat tadi berubah, kita pindahkan ke dalam wadah yang kosong. Bisa kita lihat warna menjadi merah. Semakin lama waktu kita mendiamkannya akan semakin merah. Nah, ini indikator kita sudah jadi, bisa kita lakukan praktek terhadap larutan asam dan basa. Nah, ini adalah beberapa indikator yang sudah kita haluskan dan kita rendam dengan air hangat. Pertama ada kunyit, kemudian ada bunga asoka yang sudah kita beri air hangat, daun pandan, kemudian ada bunga kembang sepatu, dan yang terakhir adalah bunga trompet yang berwarna kuning. Nah, semuanya ini kita diamkan dulu sekitar 30 menit sampai 1 jam sehingga semua bunganya mengeluarkan warna. Nah, ini hasil setelah dilakukan perendaman atau didiamkan selama 2 jam. Nah, di sini ada warnanya sudah keluar semua karena menggunakan air panas dan lumayan lama juga masa perendamannya sehingga akan menghasilkan warna yang lebih pekat. Nah, semua indikator ini sudah siap atau sudah boleh kita gunakan sebagai indikator asam basa. Hai sahabat kimia semuanya, kali ini kita akan melakukan percobaan tentang pembuatan dan pengujian indikator larutan asam dan basa. Indikator alami ya. Alat dan bahan yang akan kita gunakan di sini. Yang pertama, di sini ada 10 buah gelas plastik, boleh gelas apapun, yang penting untuk wadahnya nanti. Kemudian ada sendok plastik yang saya gunakan di sini. Kemudian di sini ada larutan atau air sabun apapun bebas kalian gunakan. Dan yang berikutnya adalah cuka makan. Nah, di sini yang di depan ini merupakan indikator yang akan kita uji apakah bisa digunakan untuk
sebagai indikator larutan asam dan basa. Indikator ini sudah kita perlihatkan atau sudah saya perlihatkan cara pembuatannya di video yang pertama. Oke, saya akan perlihatkan indikator alam yang pertama. Ini ada indikator yang terbuat dari bunga trompet. Kemudian yang ini indikator yang terbuat dari daun pandan. Yang ini yang berwarna ungu terbuat dari bunga kembang sepatu. Dan yang ini terbuat dari bunga asoka. Dan yang terakhir adalah kunyit. Nah, mari kita melakukan percobaan mengenai pengujian indikator alami larutan asam dan basa. Nah, di sini kita sudah menyiapkan larutan basa dan larutan asam di belakang indikatornya masing-masing. Mari kita melakukan percobaan pengujian indikator asam dan basa. Kita mulai dari bunga trompet. Nah, ini bunga trompet. Kita menggunakan sendok plastik. Kita ambil sedikit demi sedikit. Kita masukkan ke dalam cuka terlebih dahulu. Maaf, kita masukkan ke dalam asam terlebih dahulu atau cuka. Kita lihat apakah ada perubahan warna. Warna kuningnya itu seperti mau menghilang. Nah, warna kuningnya menghilang dan menjadi warna kuning yang lebih terang di sini, atau lebih agak menghilang kuningnya, berbeda ya sama warna yang ini. Kemudian kita coba pada air sabun. Di sini ada air sabun. Kita masukkan. Wah, kuningnya langsung seperti extra joss. Tuh, kita lihat perbedaannya. Nah, ini basa dan ini asam. Ini larutan sabun dan ini cuka. Terlihat berbeda sekali. Ini indikator alaminya atau indikator yang terbuat dari bunga trompet. Kemudian yang kedua, di sini kita menggunakan sendok yang berbeda. Kenapa saya menggunakan sendok yang berbeda? Agar tidak terjadi pencampuran warna nantinya ya. Oke, ini kita coba terlebih dahulu terhadap asam. Ini air pandannya tidak terlalu hijau. Oke, 2 sendok. Tidak terjadi apapun, warnanya masih tetap jernih atau bening. Kita coba ke sabun. 1, wah. 2. Wah, warnanya lebih terang. Nah, bisa kita lihat perbedaannya. Yang ini asam atau cuka, yang ini sabun. Mari kita ke sebelahnya lagi, yaitu menggunakan kembang sepatu. Yang ini asam, kita gunakan lagi sendok yang lainnya. Di sini bunga kembang sepatu, kita gunakan 2 sendok. 1. Yang bunga kembang sepatu yang warnanya ungu, dia menjadi merah cabai di sini. Wah, cantik sekali. Warna merah cabai ya berbeda, ini ungu, ini merah cabai. Coba kita masukkan dia ke dalam basa. Wah. Wow, jadi hijau. Hijau kehitaman. Hampir ke coklat ya ini. Nah, ini dia perbedaannya. Bisa kita lihat perbedaan yang sangat signifikan antara merah dan hijau. Kemudian kita ke bunga asoka. Ini cuka. Kita berikan 2 sendok. 1, 2. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan warna dari yang aslinya. Warnanya tetap merah bunga asoka. Coba kita masukkan ke basa atau ke air sabun. Wah, warnanya hijau kecoklatan, hampir menyamai bunga kembang sepatu, tapi dia lebih pekat yang bunga kembang sepatu. Oke, yang itu kita coba ke kunyit. Kita coba dulu ke asam, cuka.
2 sendok. Wah, jadi kuning. Nah, dia jadi kuning lebih terang dibandingkan dengan kunyit yang sebelumnya. Dia lebih terang. Kemudian kita masukkan ke sabun. 1, langsung coklat. 2, langsung berwarna coklat. Berbeda sekali asam dan basa. Nah, di sini dapat kita lihat seluruhnya. Ternyata indikator yang kita buat semuanya berhasil, bisa digunakan sebagai indikator alami asam dan basa. Bisa kita lihat yang pertama pada indikator bunga trompet. Perbedaannya, yang ini asam, yang ini basa. Perbedaannya jelas sekali, warna kuningnya lebih pekat yang di basa. Kemudian pada pandan, yang ini lebih hijau dan ini tidak mengalami perubahan apapun. Pada cuka. Kemudian ini pada bunga kembang sepatu, dia lebih seperti sirup marjan. Nah, yang ini lebih hijau kecoklatan. Kemudian ini dia warnanya bunga asoka, ini masih warna yang awal, warna merah, dan yang ini menjadi coklat. Kemudian ini berbeda yang kunyit. Yang kunyit dia lebih kuning dari yang sebelumnya, dan ini lebih hitam. Oke, berarti semua indikator yang kita buat bisa digunakan sebagai indikator alami untuk larutan asam dan basa. Nah, di Ini adalah kesimpulan dari percobaan yang sudah kita laksanakan. Bisa kita baca di sini, semuanya mengalami perubahan warna. Kunyit, bunga asoka, kembang sepatu, bunga trompet, dan daun pandan dapat digunakan sebagai indikator alami larutan asam dan basa. Namun tetap tidak bisa digunakan untuk menentukan pH. Nah, untuk menentukan pH tetap kita gunakan pH meter maupun indikator universal. Selain kelima tumbuhan yang dapat digunakan di percobaan tadi, masih banyak tumbuhan yang lainnya, yaitu tumbuhan, buah-buahan maupun bunga yang berwarna mencolok. Sekian video pada kali ini. Terima kasih ya yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video.